Mungkin Anda bisa dengar ya, ada sebuah kerajaan bernama Alexander Agung. Dia itu di usia 17 itu dia sudah menguasai hampir seluruh Eropa. Selamat pagi, kembali bersama kita di acara wawancara di STOK Bina Guna. Nah, kali ini kita akan kedatangan tamu seorang narasumber kita dari STOK Bina Guna yang berperan penting dalam menjalankan aktivitas dan kegiatan di kampus STOK Bina Guna. Kepada Bapak Ramadan, dipersilakan. Inilah dia tamu utama kita, ya kan Pak? Thank you. Silakan duduk Pak. Ya, makasih. Gimana kabarnya Pak? Hari ini sehat saja. Wah, alhamdulillah ya. Nah, ada banyak hal sih yang bikin saya penasaran nih Pak dengan aktivitas Bapak sehari-hari di STOK Bina Guna. Katanya Bapak sangat penting di STOK Bina Guna ini, berperan penting kali. Apa itu betulnya Pak? Sebenarnya kalau penting, semua dosen penting ya. Saya berpikir begini, organisasi ini itu ada akar, ada pohon, ada cabang dan ada ranting dan ada daun. Nah, saya berpikir begini, sebuah organisasi, sebuah kampus itu memiliki ciri masing-masing. Ada yang dia kerjanya nampak tapi actionnya jadi, dan ada yang dia nggak nampak tapi jadi. Nah, itulah pohon. Makanya dalam pohon itu ada namanya akar. Akar itu kan kalau kita lihat nggak nampak, ya. Tapi perannya sangat besar. Kenapa? Karena tanpa akar pohonnya kan tak tumbuh. Itulah yang disebut dengan fondasi fundamental gitu ya. Saya rasa kalau penting dia penting semuanya. Iya semua ya Pak ya. Oke, siap. Jadi peran Bapak ini untuk membantu dan mendukung setiap kegiatan di STOK Bina Guna ini ya, betul ya Pak ya. Jadi selain Bapak berperan penting, posisi Bapak di STOK Bina Guna ini sebagai apa sih Pak? Jadi penasaran. Ya, saya sih dosen biasa. Ya. Hari ini salah satunya ditugaskan untuk humas kampus terkait dengan publikasi kampus, bagaimana kampus ini biar agar lebih tersebar luas, ya terpublikasi dengan baik. Karena STOK ini sudah cukup berdiri lama dan itu harus kita publikasikan. Nah, di zaman IT sekarang ini kan hal-hal itu harus kita upayakan bagaimana supaya sehingga STOK ini bisa menyebar. Itu salah satu fungsi saya di kampus ini. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi selain berperan untuk mempromosikan kampus itu dalam mendukung aktivitas kampus, kegiatan Bapak selain itu apa aja sih Pak? Saya itu aktif di organisasi. Oh, organisasi. Organisasi itu ya lebih ke organisasi olahraga. Nah, salah satu motivasi saya itu ketika saya keluar, STOK Bina Guna itu memiliki potensi-potensi dosen yang luar biasa. Kenapa saya memiliki gini? Sesuai dengan amanah daripada Pak Menteri bahwa dosen itu nggak cukup sebagai akademisi, tapi menjadi aktif praktisi. Iya. Nah, praktisi itu artinya kita ambil di luar. Itu adalah salah satu implementasi keilmuan kita di luar. Artinya keterpakaian dosen itu di luar. Nah, beberapa organisasi yang saya jalani, salah satunya adalah ada KORMI, yaitu Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Olahraga Masyarakat Indonesia Sumatera Utara, dan juga ada FMSI, Federasi Masyarakat Pingpong Indonesia Sumatera Utara. Nah, ini salah satu upaya-upaya saya sebagai SDM kampus sehingga bisa menginformasikan di luar. Luar biasa nih, luar biasa pencapaian Bapak yang luar biasa. Salut lah. Jarang-jarang orang bisa mencapai hal-hal seperti ini. Siap. Jadi Bapak sangat berpengaruh besar ya untuk STOK. Jadi Bapak untuk berkegiatan seperti yang diadakan di kampus ini, Bapak sebagai posisinya untuk membantu atau mendukung kegiatan itu bisa lancar, atau hanya sekedar untuk memotivasi aja nih? Ya, saya prinsipnya itu tiga. Tiga.
aja itu Pak? Jadi 3 itu di kampus itu harus kita laksanakan. Yang pertama namanya pikiran. Pikiran. Oke. Saya harus berpikir bagaimana kampus ini berkembang. Kampus ini bisa lebih baik. Kampus ini memiliki kompetensi yang nantinya akan menuju unggul. Itu sesuai dengan visi misi STOK Binaguna. Yang kedua adalah perkataan. Perkataan itu artinya apa? Mindset kita dalam menyampaikan informasi keluar bahwa Binaguna itu layak menjadi kampus yang istimewa. Kenapa? Hari ini kita dapat informasi bahwa alumni kita itu banyak yang sudah lulus P3K, lulus ASN. Itu artinya alumni kita ini keterpakaian itu bukan hanya sebagai output tapi menjadi outcome. Artinya bisa dirasakan oleh masyarakat keterpakaian itu. Lalu yang ketiga ada perbuatan. Gitu. Nah, perbuatan ini adalah action kita. Gitu. Nah, beberapa waktu lalu saya itu keliling Sumatera Utara bahwa ternyata alumni kita itu sudah banyak yang menjadi lini-lini penting di pemerintahan, baik sebagai kadis ataupun sekdis ataupun beberapa organisasi gitu. Ya. Oke. Jadi dari perihal mendukung kegiatan ini pasti ada ketemu seperti masalah atau kendalanya kan? Misalnya sih kendala yang sering Bapak temui dalam melaksanakan dan membantu kegiatan itu? Ya. Sering Bapak ketemui? Ada pastinya banyak kendala. Iya. Kendala itu sih semua ada kendala. Ya. Bagi saya kendala itu adalah sebuah tantangan. Ya. Nah, kenapa? Karena ketika saya sudah